Di tempat terpisah, para pelajar yang berada di dua desa yakni Desa Neglasari dan Bantar Panjang, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, viral di jejaring maya lantaran harus bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Cikaso dengan cara bergelantungan di jembatan gantung yang hampir putus untuk bisa sampai ke sekolah mereka. Musabab jembatan ini rusak lantaran disapu banjir bandang beberapa bulan lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Meski kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan bahkan tak layak untuk dipergunakan, jembatan tetap menjadi akses utama bagi warga yang ingin menyeberang dari Desa Neglasari ke Bantar Panjang maupun sebaliknya demi menghemat waktu. Takut. Terus cara jalannya gimana? Pegangannya kemana? Besi. Sakit katakan. Murid saya banyak sekali, selain murid saya juga banyak anak didik yang lain yang menggunakan akses ini dari mulai PAUD, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, SMK, SMA, Aliyah, MTS, SMP. Itu tuh bahaya banget loh, itu mempertaruhkan nyawa. Itu sebayangin nggak ya kalau keluarga kita sendiri seperti itu atau anak kita sendiri seperti itu kan kasihan. Cari alternatif jalan lain yang tidak bahaya seperti itu. Oke lah mungkin lebih jauh, tapi kan keselamatan nyawa lebih penting loh daripada kita harus melewati jembatan yang rusak itu. Tentu saja kondisi ini cukup mengkhawatirkan melihat para pelajar bergelantungan di sisa besi pijakan jembatan karena bisa saja terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti terjatuh ke aliran sungai berarus deras tersebut. Tak ada pilihan lain selain bergelantungan di sisa besi jembatan. Jika dipaksakan lewat jalur lain, jaraknya mencapai 10 km dan akses jalannya pun kurang memadai. Iya betul, akses ini sangat dibutuhkan sekali oleh warga. Perasaan saya untuk melewati jalan ini, hati berdebar-debar, juga tidak tenang ya, tidak tenangnya takut saya nyemplung atau anak saya itu takut ke bawah, takut terjadi sesuatu aja. Maka ketika anak-anak ditanya, hati-hati lebih baik diantar oleh orang tuanya daripada harus menyeberang ke sini. Karena apa? Karena kita antisipasi ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau masukan untuk pemerintah setempat, mungkin ada baiknya untuk segera dibuatkan fasilitas yang mendukung pendidikan anak-anak ini. Karena bagaimanapun anak-anak ini adalah calon pemimpin masa depan yang fasilitas pendidikannya harus kita pikirkan gitu. Di lain peristiwa, Aditya Zoni lewat tim kuasa hukumnya masih terus mengupayakan hak asuh atas anak dari pernikahannya dengan Yasmin Oi. Adit akhirnya secara resmi memasukkan gugatan rekonvensi terhadap Yasmin untuk memperjuangkan hak asuh anak. Lantas benarkah sebelum mengajukan rekonvensi, pihak Adit telah melakukan komunikasi terhadap kubu Yasmin? Lantas benarkah sejatinya Adit tak ingin melakukan gugatan rekonvensi? Namun karena sulitnya akses komunikasi dengan Yasmin, akhirnya membuat Adit dengan bulat melayangkan gugatan tersebut demi hak asuh anak ada di tangannya. Sampai dengan hari ini, tanggal 23 Juli 2024, Yasmin belum ada titik temu dengan kita antara Yasmin dengan pihak Aditya Zoni. Belum ada kesepakatan mengenai terjadi pembicaraan, cuman sampai dengan hari ini tadi jam 12 kita tunggu kabar. Malah dari pagi sampai siang Yasmin nggak bisa dikontak ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk lanjut rekonvensi mengenai hak asuh anak. Itu doang yang saya punya sekarang, Mbak. Nggak ada lagi siapa-siapa. Bapak saya nggak ada, ibu saya nggak ada, abang saya lagi di penjara. Jadi saya nggak punya siapa-siapa lagi selain anak saya gitu loh. Saya tinggal sendirian. Jadi ya saya berharap sekali saya bisa mendapatkan Zen supaya seenggaknya hidup saya berwarna lagi gitu. Pokoknya yang terbaik aja, dan kayak aku bilang juga kemarin, aku sama sekali tidak membatasin dia buat ketemu anak gitu. Kalau mau ketemu aku juga nggak masalah, karena kita hubungannya baik-baik aja. Kekhawatiran Adit terhadap anaknya cukup beralasan.
Apalagi Yasmin yang merupakan warga negara Malaysia yang membuat Adit dibuat galau jika anak satu-satunya itu bakal dibawa ke negara kelahiran Yasmin. Apalagi belum resmi bercerai saja, Adit kabarnya sulit menemui sang buah hati. Tentu saja kesulitan serta jarak itulah yang membuat Adit melayangkan gugatan rekonvensi terhadap Yasmin. Jadi mungkin di satu sisi ini juga keberatan apabila anak dibawa ke Malaysia untuk pindah ke Malaysia, dan Yasmin menginginkan bebas untuk membawa anak tersebut kemanapun, kapanpun bebas. Itu kita keberatan juga di situ. Jadi ada poin-poin yang kita perdebatkan di situlah. Anak yang menguatkan gitu loh. Jadi ya seperti itulah ya. Kehidupan yang kita jalanin nggak selamanya enak gitu. Kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas gitu. Mudah-mudahan ya harapan ya anak ya Bang ya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan. Lantas benarkah salah satu musabab Yasmin menggugat cerai lantaran Adit tengah dililit masalah ekonomi? Dan benarkah selain masalah ekonomi, Yasmin juga tak merestui jika Adit terlibat dalam politik praktis? Kayak aku bilang ya dari kemarin ya, aku juga gak bisa bagi statement soal itu karena itu pasti bakal menjelekkan dan aku tidak mau hal itu terjadi gitu. Kita emang udah sering cekcokan gitu kan, dan itu sangat-sangat gak sehat ya dalam rumah tangga dan untuk anak juga. Jadi daripada kita cekcokan kayak gitu sampai anak kita lihat kita berantem terus, itu mending ya udah kita pisah gitu. Kita berbeda. Jadi untuk meneruskan kayaknya akan berat di kemudian hari gitu loh. Jadi alangkah baiknya lebih cepat untuk ambil keputusan seperti ini.